Ya Allah semuanya, kembali lagi sama Wami Sekai di sini. Channel yang bentar lagi bakalan fokus ke satu atau dua anime isekai di musim depan nanti. So, pada video kali ini, kita akan ngelanjutin alur cerita dari anime yang sempat ngeprank gua di minggu lalu. Yang tadinya kena sepak, ternyata malah nggak jadi. Tapi sebelum itu, post dulu like dan subrek di bawah. Sekalian juga share sebanyak mungkin agar gua bisa lebih semangat lagi buat ngebawain alur cerita anime di musim depan nanti. Oke, langsung saja. Persiapkan jiwa wibu jomblos dalam diri kalian. Dan inilah dia, sinetron Isekai Pekalongan episode ke-12. お姉さんといいことしない？ Scene awal dibuka dengan memperlihatkan singkatan penyerangan yang terjadi di dalam istana. Setelah mendapatkan bukti dalang di balik penyerangan itu, banyak dari prajurit yang membicarakan hal tersebut. Diketahuilah, sang raja yang masuk ke dalam kamarnya, usai mengetahui putranya lah yang hendak menyelakai mereka semua. Yuya pun teringat permintaan Owen yang meminta dirinya buat menjaga putri Lexia dan membantu mereka menyelesaikan problema yang sedang terjadi. Di saat Yuya yang hendak mengetuk pintu kamar Lexia, namun sesaat kemudian... Setelah itu, karena Yuya yang belum berkeliling kota sejak tiba di sana, Lexia berniat mengajaknya berjalan-jalan berdua. Namun tentu aja Luna tak akan membiarkannya begitu saja. Alih-alih khawatir pada nonanya itu, namun tujuan Luna sebenarnya 11-12 dengannya. Luna meminta Lexia buat stay at home, sedangkan dirinya akan berjalan-jalan bersama Yuya. Di tengah pertengkaran itu, secara kebetulan Owen muncul dan mengetahui Yuya yang sedang dalam kesulitan. Supaya adil, Owen meminta Lexia dan juga Luna untuk stay di istana, sedangkan dirinya akan berkencan dengan Yuya. 優也殿の案内は私がして。 Untuk berjaga-jaga, terletak Owen yang menjaga mereka dari kejauhan. Dari sini kalian bakal ngeliat perbedaan antar dua gadis yang berbeda golongan. Di mana sebagai tuan putri, Lexia mengajak Yuya buat healing-healing di toko perhiasan. Sedangkan Luna ingin mengajaknya buat ke toko blacksmith. Yuya yang dihadapkan oleh dua pilihan sulit, nampak melirik ke arah Owen buat minta bantuan. ああ、天気いいかも。 Memang kampretous banget penjaga yang satu ini. Ngeliat Owen yang pura-pura goblok, Yuya yang pasrah malah mendapati dua boba medium di kedua lengannya. Di tengah pertengkaran mereka, semua orang nampak mengagumi sosok Yuya yang memiliki paras seorang bangsawan terhormat dengan karisma yang sangat elegan bak seorang pangeran. Meski terlihat sangat nyantai, namun ternyata Yuya menikmati hal tersebut sembari mengintai keadaan. Karena dirinya takut jika ada hawa asasin di sekitaran mereka. Setelahnya, Yuya nampak terhenti di depan guild petualang. Luna yang mengetahui Yuya yang tertarik menjadi seorang petualang, nampak langsung mengajaknya buat mendaftar bersama. Luna turut menjelaskan yang mana meski Yuya telah memiliki kartu guild dagang buat identitasnya, namun guild petualang jauh lebih menguntungkan ketika ingin menjual material monster yang ada. Sesaat sebelum masuk, Lexia nampak melarang Luna buat daftar karena dirinya adalah pengawal pribadinya. Namun Luna memberitahukan dirinya butuh penghasilan tambahan. なんなら自分も登録したらどうだ？レクシア王女。 Usai terdiam sesaat, Lexia nampak berlari masuk ke dalam guild, menyusul mereka berdua. Di lain sisi, Owen nampak pasrah, seolah mengetahui apa yang akan terjadi setelahnya. Di dalam, terlihat Yuya dan juga Luna yang diminta buat mengisi formulir pendaftaran. Ketika Yuya yang mengira Naito dan Akatsuki yang juga harus mendaftar, namun resepsionis itu memberitahukan cukup tuannya saja yang mendaftar. Di tengah Yuya yang masih ngisi formulir, Yuya diminta buat menuliskan elemen sihir yang ia miliki. Berdasarkan apa yang dialami oleh si petapa agung dulu, Yuya memutuskan untuk tidak menuliskan semua data elemen yang ia miliki, dan hanya menuliskan elemen dasarnya saja, air, api, dan juga angin. Dan terakhir, menuliskan kapasitas kekuatan sihir yang ia miliki. Resepsionisnya itu pun memberitahukan mereka berdua hanya perlu menyentuh bola kristal itu dan angka kekuatan sihir mereka akan muncul setelahnya. Setelah cukup banyak penjelasan dari mbak resepsionis itu, intinya bola kristal itu akan berubah warna sesuai dengan kapasitas sihir yang mereka miliki. Luna yang langsung mencobanya mendapati warna kuning yang keluar di sana. Luna seolah telah menduganya karena dirinya memang tidak ahli soal sihir. Dan ketika Yuya mencobanya,
kayaknya kita udah tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Pecahnya bola kristal sihir itu jelas saja membuat semua orang terkejut dalam seketika. Karena itu berarti kekuatan sihir Yuya terlalu besar sehingga kapasitas maksimum bola itu tidak cukup kuat untuk menahannya. ユウヤ、本当に何者なんだ? Tidak cukup sampai sana, setelah si mbak resepsionis ini mengkonfirmasi data yang dimiliki oleh Luna, diri dibuat terkejut karena Yuya yang bisa menggunakan 3 elemen sihir sekaligus. Karena yang bisa menggunakannya hanya orang-orang yang muncul dalam legenda atau dongeng anak-anak. でも、やっぱりユウヤ様ってすごい! Yuya pun bersyukur karena dirinya yang tidak jadi menuliskan semua elemen sihir yang ia miliki. Usai mengkonfirmasi elemen dan penggunaan senjatanya, terlihatlah si mbak resepsionis ini yang menaruh 2 formulir tadi di atas sebuah mesin yang nampak seperti mesin cetak. はい、こちらがユウヤ様とルナ様のギルドカードです。 Singkat cerita, setelah diberitahu semua tata tertib dan aturan yang ada di dalam guild itu, mbak resepsionis itu baru mengenalkan dirinya setelahnya. 申し遅れました。私はエミリアと申します。 Di tengah Yuya yang terkejut dengan banyak misi di sana, dirinya nampak dihampiri oleh seorang maga aduhai dengan 2 boba mantapnya. いい男、お姉さんといいことしない? Tak tahu apa tujuannya yang sebenarnya, namun yang pasti maga aduhai itu bernama Grena, yang mana dirinya mengaku sangat menyukai cowok kuat macam Yuya. 私はグレナ。機会があったら一緒に依頼を受けましょう。 Meski dirasa aneh, namun dari reaksi Naito dan Akatsuki, sepertinya Grena bukanlah orang jahat. Dan karena kejadian barusan, Lexia merasa harus menjadi seorang petualang supaya dirinya bisa mencegah Yuya dipepet sama cewek lain. Namun jelas Luna melarangnya karena Owen yang akan ambruk jika Lexia terus-menerus berbuat onar seperti itu. Singkat waktu, demi keamanan si Putri Sableng, Yuya dan juga Luna memutuskan buat mengambil misi pengumpulan tanaman herba. Yuya bersyukur karena dirinya memiliki skill identifikasi. Karena skill itu memudahkannya buat menemukan tanaman herba yang ia butuhkan. Lexia merasa sangat senang karena bisa menghirup udara segar sembari memenangi alam yang sangat indah di sekitar mereka. Owen yang memperingatinya untuk tidak lengah, namun peringatan Owen itu tidak digubris sama sekali olehnya. Parahnya lagi, Lexia malah mengajak mereka buat piknik bersama di lain waktu. Tak lama kemudian, Lexia menantang Luna buat berlomba. Siapa yang bisa ngedapetin tanaman herba paling banyak, maka pemenangnya bisa memonopoli Yuya seharian. Tak ingin Yuya direbut darinya, Luna pun langsung menerimanya begitu saja. Sekepergian kedua gadis barbar itu, mau tak mau Yuya terpaksa pilih kasih kepada Naito dan juga Akatsuki. Karena Naito yang pandai dalam memilih tanaman herba yang sangat berguna. Sedangkan Akatsuki malah memilih tanaman herba yang bisa buat orang mokat seketika. Tak lama setelah Lexia dan Luna kembali, Yuya pun bertanya kemanakah Owen pergi. Dan rupanya Owen sedang berbicara dengan anak buahnya. Sembari menunggu Owen kembali, Yuya yang dijadikan juri nampak menilai 2 tanaman herba yang dibawa oleh mereka berdua. Di tengah Yuya yang masih menilai, Owen datang dan memberitahukan keberadaan Rhaegar telah ditemukan. Owen kemudian meminta tolong agar Yuya mau meminjamkan kekuatannya. Setelah Yuya menaiki kuda, Luna diminta buat mengantarkan Lexia buat kembali ke istana. Sepanjang perjalanan, Yuya teringat momen ketika Owen meminta bantuannya di istana. Dirinya merasa pasukan kerajaan takkan cukup kuat untuk menghadapi para asasin dari guild kegelapan. Maka dari itu, kekuatan Yuya sangat dibutuhkan untuk membantu mereka semua. Diketahui pula, Rhaegar saat ini sedang berada di suatu rumah yang digunakan buat mengisolasi dirinya. Sesampai di sana, keadaan sepi itu dikira sama Owen bahwa Rhaegar telah ditangkap oleh pasukan sebelum mereka. Namun ternyata serangan dadakan itu sontak saja membuat mereka semua terkejut dan langsung bergegas masuk ke dalam rumah. Terlihat Rhaegar yang sedang menyandera salah satu prajurit yang ada. Dengan sigapnya Yuya meminta Naito buat menyerangnya. Setelah terlepas, Rhaegar nampak langsung menerjang sembari mengayunkan belatinya.
Hal itu membuat Yuya meminta prajurit tadi buat berlindung di belakangnya. Dan dengan sigapnya, prajurit full armor lainnya nampak langsung memasang badan, supaya Rhaegar tak bisa kabur kemanapun. Setelah menggila beberapa detik, Rhaegar mengancam akan bundir jika ada yang berani mendekatinya. Rhaegar mengetahui mereka semua memang ingin dirinya segera lenyap dari dunia. Dirinya juga tahu tak akan ada orang yang sedih jika dirinya tiada. Melihat dan mendengar semua hal itu, Yuya jadi teringat dirinya di masa lalu. Dan begitulah kombinasi serangan ringan dari Yuya, Naito, dan juga Katsuki. Rhaegar yang terus memberontak diperintah oleh Owen untuk diam. Namun di saat mereka yang hendak mengamankannya, secara tiba-tiba 状況確認完了。もう用はない。 rupanya si gadis nirmala panah yang melawan Mas Rusagi sebelumnya hendak mengeksekusi Rhaegar karena telah gagal. Rencana yang kurang matang dan keberuntungan yang sangat busuk membuat rencananya sangat gagal total. Dari ucapan Rhaegar, sepertinya diri telah diperalat oleh si gadis nirmala panah ini. Mengira gadis itu akan membantunya menjadi raja, namun ternyata tujuan asli tidak lain adalah memicu peperangan dan membumi hanguskan para manusia yang ada. Yuya pun terkejut karena sebuah anak panah meluncur dari arah luar. Namun seperti yang telah kita tahu, gadis ini adalah seorang nirmala panah. Otomatis dirinya bisa mengendalikan panah semaunya. Tidak cuma bisa mengeluarkan puluhan atau bahkan ratusan anak panah, tapi gadis ini juga bisa membaca pergerakan lawannya. Mereka nampak kesulitan menghadapi sosok nirmala panah ini karena ruangan di sana yang sangat sempit. Yuya yang tidak paham kenapa gadis itu melakukan hal tersebut, namun tentu saja tujuannya tidak lain adalah memusnahkan umat manusia. Setelah Owen berterima kasih padanya, hal itu membuat si gadis panah ini mengetahui sosok Yuya yang ia incar. Meski gadis itu merasa beruntung karena telah menemukannya, namun sayangnya itu semua di luar perhitungan analisisnya. Nirmala panah itu tak menduga kekuatan Yuya yang terlalu di luar nalar. Dirinya yang berniat menggunakan kekuatan malanya, namun staminanya telah terkuras habis hanya karena serangan yang tadi ia lakukan. Yuya pun sangat terkejut di saat dirinya mendengar kata mala dari mulut gadis itu. Karena tak memiliki pilihan lain, gadis panah itu pun mundur buat sementara waktu. 予備これで十分。 Setelah semuanya telah beres, Yuya masih mempertanyakan siapakah gadis itu sebenarnya. Scene ditutup dengan memperlihatkan seseorang yang membunyikan bel rumah Yuya. Dan berakhirlah alur cerita sinetron Cheat Pekalongan di Isekai episode ke-12. Gak terasa kurang satu episode lagi, dan gua akhirnya bisa terlepas dari kesengsaraan dari anime yang satu ini. Tapi sumpah gua belakangan cuapek puwol guys. Apalagi kena sepakan mautnya bapak kotak merah kita. Astagfirullah, semoga musim depan nanti gak kayak gini lagi. Tapi guys, yang buat gua tetap semangat itu cuma dua hal. Yang pertama, selama kalian terhibur, gua ikutan senang. Yang kedua, tentu aja AdSense gua. Oke lah, mari kita sabar menantikan episode terakhir dari anime Pekalongan Isekai yang satu ini. Makasih banyak buat yang udah nonton hingga akhir video, dan sampai jumpa di episode terakhir minggu depan. Bye bye. お姉さんといいことしない？